Basic siang hari ini kita akan ulas tentang Simsalabim Food Estate. Telah bergabung bersama kita dari Bogor secara daring Profesor Didin S. Demanhuri, pakar ekonomi pembangunan dari IPB. Selamat siang, Profesor. Selamat siang. Bagaimana, Prof? Sehat? Alhamdulillah, ya. Prof, ada pertanyaan nih dari publik mengenai apa dan bagaimana food estate. Apakah layak untuk dilanjutkan, dievaluasi, atau dikoreksi total, atau bahkan tidak perlu dilanjutkan? Nah, kita minta pandangan Profesor nih tentang proyek food estate. Waktu dan tempat kita persilakan, Prof. Ya, food estate ini kan sebenarnya ini adalah skenario G20 ya. Jadi saya lupa yang keberapa gitu dalam pertemuan mereka sekian tahun yang lalu. Mereka itu terutama negara maju sudah menghitung bahwa dunia akan mengalami krisis pangan gitu ya. Nah, sementara di negara maju sendiri untuk menghasilkan pangan utama yang dikonsumsi di negaranya, untuk gandum mungkin ya mereka sudah punya alokasi tata ruangnya. Tapi untuk yang lain seperti beras misalnya, untuk khususnya negara-negara Asia dan sebagian negara-negara lain, Afrika, Amerika Latin begitu, itu kan mulai berkurang, terkonversi lahan-lahan untuk budidaya pangan tersebut, beras, jagung dan lain-lain ya. Nah, sehingga sebagai sekelompok negara yang ingin mengendalikan dunia, yaitu negara-negara maju ya, mereka tidak ingin bahwa terjadinya krisis pangan di tingkat global yang merupakan akumulasi dari kekurangan pasokan pangan di negara-negara yang mengkonsumsi berbagai pangan tertentu, apakah beras, jagung, dan beberapa yang lain tentu saja ya. Nah, lalu mereka melihat bahwa ada sekian negara di antara negara-negara berkembang yang punya potensi yang masih bisa dimanfaatkan lahan-lahannya untuk memproduksi pangan dalam skala besar. Nah, sehingga format yang dibuat oleh mereka adalah maksudnya yang melakukan produksi budidaya pangan tersebut adalah umumnya disarankan dalam bentuk korporasi, karena mereka melihatnya sebagai bagaimana memproduksi pangan itu bisa memenuhi gap ya, terutama kalau ada beberapa skenario di mana misalnya apakah karena perang, apakah karena El Nino dan lain sebagainya, di mana nanti negara yang memproduksi pangan tersebut terganggu dan kemudian pasokannya terganggu, lalu kemudian tidak bisa memenuhi pangan tersebut untuk konsumsi penduduknya. Nah, Indonesia kira-kira mereka tahu mengenai kemampuan produksi pangan untuk penduduknya, terutama beras ya, yang sudah dibudidaya oleh para petani tiap tahun dianggap mengalami defisit kan begitu. Nah, tetapi bukan hanya itu, G20 ini kan membayangkan bahwa bukan hanya Indonesia yang akan defisit pangan, tapi juga negara-negara lain di Asia, di Afrika, di Amerika Latin, terutama yang terkait dengan beras dan jagung ya. Nanti tentu saja ada terkait dengan mungkin pangan yang lain.
daging dan lain sebagainya. Tetapi untuk khususnya beras, maka ketika dimulainya, mengeksekusi bagaimana pangan terutama beras di Indonesia bisa tambah kapasitasnya dengan terutama melibatkan korporasi besar ya, yaitu dimulai waktu pemerintahan SBY itu di Maroke itu, dan di Kalimantan Tengah kalau nggak salah ya. Nah, dalam perjalanannya karena ini, ditanam umumnya di lahan yang tidak sesubur di Jawa, lahan gambut umumnya ya, dengan manajemen pangan korporasi yang tidak melibatkan petani umumnya, atau petani hanya jadi buruh, ini kan dinilai gagal kan waktu itu. Artinya produksinya tidak tercapai memenuhi target apa yang diminta, terutama bagaimana Indonesia menghasilkan sejumlah produksi tertentu untuk dua ya, di Indonesia itu kan satu beras atau padi dan dua jagung. Nah, itu dinilai tidak berhasil. Lalu Panennya bahkan kemudian gagal, Prof. Ya, dianggap gagal lah. Artinya produksi yang ditargetkan tidak jauh dari tercapai. Nah, kemudian memasuki pemerintahan Jokowi, terutama di periode kedua, ini kemudian dihidupkan kembali. Produksi padi atau beras atau jagung dengan pendekatan food estate ini, atau bahasa Indonesia itu lumbung pangan ya, yang dikerjakan oleh korporasi di bentangan yang luas dan umumnya di lahan gambut. Nah, kemudian dilakukanlah di Kalimantan Tengah ya, dan Sumatera Utara, dan diserahkan prosesnya ke Menhan ya, ke Menhan. Nah, dengan biaya APBN yang lumayan besar ya. Nah, menurut saya setelah sekian tahun dimandatkan ke Menhan, Kementerian Pertahanan, ini pendekatannya tetap korporasi dalam pengertian bukan melibatkan petani sebagai pelaku utama, kemudian dalam bentangan yang luas memproduksi beras atau padi atau jagung, dan ada terlibat juga tanah-tanah adat, ya, tanah-tanah adat. Nah, jadi ini dilaksanakan di dua kawasan Kalimantan dan Sumatera Utara itu, dan setelah sekian lama ini sama sekali tidak bisa menjawab untuk produksi nasional, bisa misalnya mengurangi Indonesia dari ketergantungan impor pangan, impor beras dan impor jagung juga gitu. Walaupun jagung bisa untuk pakan ya. Nah, dari berbagai laporan bahwa setelah sekian lama dana yang dialirkan APBN itu kan saya lupa ya jumlah persisnya, tapi puluhan triliun ya. Dari APBN itu dalam laporan sampai hari ini kita tidak mendengar ada sebuah laporan yang mengatakan ini sukses ya. Bahkan yang terjadi adalah pendekatannya yang saya katakan di media-media sebelumnya sebagai militeristik itu adalah mengerahkan aparat, lalu kalau terjadi ada konflik tanah adat yang dipakai, lalu ada konflik agraria, lalu dikerahkan aparat dengan kursif ya, dengan katakanlah relatif tidak dengan dialog lah, jadi tidak demokratis lah gitu. Nah, lalu ternyata yang dilaporkan malah terjadinya
Satu, kerusakan ekologi, sampai sebuah partai tertentu mengatakan sebagai kejahatan lingkungan. Keduanya juga menyelesaikan konflik agraria ini tidak dengan persuasif, dialogis atau tidak demokratis, dan buruh itu hanya dijadikan petani itu hanya dijadikan buruh, bukan pelaku utama. Padahal dan ini sampai sekarang katakanlah belum bisa menjawab ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Nah, dengan demikian food estate ini yang notabene yang kalau dibandingkan dengan waktu pemerintahan Soeharto bisa mencapai swasembada pangan awal 80 sampai 90-an yang relatif lama, dan di era reformasi juga pernah mencapai beberapa tahun di era Menteri Apriantono misalnya ada laporan terjadinya swasembada pangan, artinya relatif tidak perlu mengimpor gitu. Yeah. Dan dipenuhi oleh, nah ini pelaksananya itu adalah para petani yang notabene mayoritas itu di bawah 0,5 hektar. Yeah. Atau yang disebut dengan katakanlah petani apa ya disebutnya, kalau yang dua ya yang terlibat itu, ada petani gurem atau 0,5 hektar dan buruh tani atau tunatanah. Dan dari 38 juta petani padi, ini mayoritas mereka itu. Jadi orang atau petani yang mempunyai lahan di atas 5 hektar itu minoritas. Tapi betul, mereka itu adalah penyumbang swasembada di era Soeharto maupun di era reformasi, walaupun hanya sebentar-sebentar, dan relatif di atas 90% produksi nasional oleh petani yang umumnya adalah gurem dan tunatanah. Nah, sekarang ditinggalkan begitu aja dengan konsep lumbung pangan atau food estate yang notabene tidak dalam kerangka misalnya RPJMN dari pemerintah Jokowi. Nggak ada tuh. Ya, karena memang ini skenario global ya. Yang kalau misalnya terjadi krisis pangan dunia, maka lumbung pangan ini nanti mereka akan dorong untuk diekspor ke negara yang mengalami defisit pangan gitu. Tidak diskenariokan untuk sepenuhnya memanfaatkan lumbung pangan ini untuk mengatasi tentang defisit pangan di dalam negeri. Di dalam negeri begitu. Kemudian tidak demokratis dan tidak melibatkan petani dalam arti selama ini yang merupakan tulang punggung ya dari produksi nasional pertanian padi ini, termasuk jagung juga gitu. Itu saya kira kritik saya yang sudah disampaikan sebelum ini. Nah, jadi hemat saya, menurut saya sekarang yang kalau tadi kan pertanyaan berikutnya bagaimana ke depan? Kalau menurut saya Indonesia dengan petani yang masih besar ya, kira-kira 38 juta itu menurut BPS, itu harus tetap menjadi pelaku utama di dalam pencapaian kemandirian dan kedaulatan pangan Indonesia. Bagaimana itu? Memang kelemahannya itu kan terfragmentasi ya. Lahan-lahan yang dimiliki ataupun yang disewakan kan ada yang diparo ya. Jadi misalnya saya sendiri punya lahan sawah itu kan ya 1/2 hektar atau lebih lah. Itu kan tidak dikerjakan oleh saya, tapi diparo tuh. Dan itu banyak yang kayak saya itu. Nah, jadi yang notabene mereka itu petani gurem atau bahkan mungkin petani tunatanah gitu. Nah, tetapi ini tidak apa-apa karena itu terjadi juga di berbagai negara di Amerika Latin yang sukses mencapai swasembada pangan, bahkan pertanian padinya itu dengan pertanian yang sehat
memakai misalnya pupuk organik yang tidak merusak ekologi. Nah, Indonesia mestinya kalau mau melanjutkan pencapaian kemandirian dan kedaulatan pangan yang sangat penting dalam perekonomian nasional ini, bisa benchmark pengalaman beberapa negara di Amerika Latin, karena bukan hanya tercapai swasembada pangan, tapi juga sustainable dalam arti ekologi, sosial, ekologi fisik, sosial maupun ekonomi gitu. Misalnya yang terkenal sekali itu di Kuba ya. Ya, itu Kuba. Mereka menghindari pemakaian pupuk dan pestisida. Jadi sustainable secara ekologi, secara sosial juga ini memenuhi para petani yang relatif miskin, tapi akhirnya disejahterakan, dan secara ekonomi pun tidak menimbulkan ketimpangan. Jadi karena kalau korporasi sebagai pelaku utama, ini kan menimbulkan ketimpangan baru. Izin Prof. Ya. Jadi menurut Profesor, food estate itu sebaiknya tidak dilanjutkan ya? Bukan tidak dilanjutkan. Ini kan bahasa Indonesianya lumbung pangan. Lumbung pangan ini penting, tapi bukan tersentralisasi, satu. Dua, kalau bisa yang lebih dilibatkan petani. Yang dilibatkan petani yang selama ini sudah berkiprah. Yang ketiga, sustainable secara ekologi. Gitu loh. Nah, jadi pemerintah pusat melakukan atau mengeluarkan sebuah kebijakan nasional, tetapi pelaksanaannya didesentralisasi ke, bahkan desentralisasinya ke bukan tingkat 1, ke tingkat 2. Ke kota kabupaten. Ini diberikan pedoman bagaimana melakukan pencapaian swasembada pangan atau kemandirian pangan supaya petaninya sejahtera dan akhirnya berdaulat. Gitu loh. Nah, oleh karena itu ada konsep yang disebut dengan cooperative and corporate farming. Jadi pertanian yang bernuansa efisien, tapi juga didorong untuk berkooperasi. Jadi tanah-tanah yang di bawah 0,5 hektar, terutama 0,3 hektar, dikonsolidasi. Jadi menjadi minimal mereka itu mengelola bersama ya, pemiliknya 1 hektar gitu loh. Yang 1 hektar ini bisa dikelola oleh, kalau 0,3 oleh 3 orang kan, 4 orang. Bentuknya koperasi gitu loh. Nah, sehingga ada nanti penyuluh-penyuluh yang sudah selama ini ditambah lagi penyuluh yang mengguide supaya bagaimana mereka itu efisien dalam pengelolaannya, juga produktif, supaya dengan bibit unggul, kalau bisa pemupukannya organik kalau bisa, karena ini kan desentralisasi ya, jadi kelompok-kelompok tani di berbagai daerah. Yang bertanggung jawab terutama adalah bupati wali kota, bupati ya, di daerah-daerah bupati, karena ini kan di pedesaan. Jadi penugasan food estate kepada Kementerian Pertahanan itu sangat tidak tepat ya, Prof? Nggak bisa, itu dihentikan kalau menurut saya. Itu kan sudah tadi kan, sudah pendekatannya tidak tepat, militeristik, sentralistik, kemudian tidak melibatkan petani, dan berpotensi terjadinya kebocoran, baik yang korupsi maupun inefisiensi. Ya. Saat ini, Prof, itu kan untuk food estate sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional yang ditetapkan dengan keputusan Presiden ya, tentang percepatan proyek strategis nasional. Lalu ada 5 titik kalau nggak salah, selain di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, NTT, dan Papua. Ya, yang 2 sudah dilaksanakan tuh, yang 2, tapi 3 belum ya. Yang 2 sudah dilakukan, betul. Dan banyak masalah.
singkong dan Ya, gagal ya, panen singkong pun. ya. Bahkan, Laporan Greenpeace itu bersama organ sekawan, hmm, eee, menyimpulkan telah terjadinya, kegagalan dalam proyek food estate ya, tersebut. Nah, menurut pandangan Profesor nih, ini kan sudah dilakukan di 2 titik nih, hmm, lalu anggarannya pun sangat besar, ya, ya. triliunan, Totalnya diserahkan kepada Kementerian totalnya itu Pertahanan, berapa puluh triliun ya gitu-gitu. betul. Eee, sedangkan Sudah ini kan sangat diserahkan ke jomplang ya, Kementerian Pertahanan kan? betul, sangat jomplang antara subsidi pupuk yang Hmm, kebutuhannya mencapai 80 triliun, tapi hanya bisa direalisasikan sebesar 26 triliun, ya, sedangkan untuk food estate itu sendiri kan, eee, diberikan anggaran dari beberapa leading sektor. Nah, hmm. tanggapan Profesor bagaimana nih? Ya iya, jadi gini, kalau lumbung pangan dari dulu pun dianggap penting. Mhm, Bahkan tingkatnya pedesaan ya, di desa-desa itu ada lumbung pangan ya, gitu. lumbung desa dulu Nah ya? ini nanti lumbung pangan ini apakah, terutama di pedesaan lalu dikoordinasikan oleh bupati, jadi anggaran tadi di-shifting kepada metodologi baru. Mmm, iya Ada iya iya metodologi iya baru iya, tidak sentralistik. mhm, Jadi pusat itu ada hal yang, satu regulasi, kedua, bagaimana mengatur, manajemen pupuk ya, mhm, supaya tepat sasaran, sampai ke petani begitu, mhm, eee, itu pupuk anorganik kan. Nah iya, sekarang nanti di dalam metode baru yang mau dilanjutkan itu, sebagian itu dimobilisasi pemda-pemda tuh untuk bagaimana meng-create mhm, pupuk organik yang lebih sustainable secara ekologi. mhm. Dan itu Oh, bisa jadi lumbung mengurangi nasionalnya ini dikembalikan ke daerah ya? betul, Jadi lumbung betul. daerah, Karena memang lalu pemerintah pusat mengkonsolidasikan lumbung-lumbung daerah ini. iya, Itu lebih efektif iya. ya, Prof? Jadi betul, nanti itu ada yang memang lumbung pangan dari produksi daerahnya, itu disimpan di, dolog-dolog ya, Mhm, dolog-dolog daerah ataupun apapun lah, iya, pokoknya yang governance ya, yang mhm, terkontrol jangan sampai juga disalahgunakan. Nah, iya, kan nanti di assessment, daerah itu sebenarnya surplus atau bisa jadi sudah ada yang surplus. Nah, yang mmm, sisanya itu disimpan di Bulog Nasional iya 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 iya, untuk kebutuhan operasi pasar ketika terjadi kelangkaan. mmm, Atau disimpan di daerah-daerah yang defisit gitu. Kan defisit, tidak selalu dijamin misalnya di daerah di luar Jawa itu, untuk kebutuhan berasnya bisa apa di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, terutama Sulawesi sama Kalimantan ya, iya, eee, itu terpenuhi dari produksi daerahnya. Lalu kan disubsidi silang, disimpan ya, mhm, bukan subsidi silang, di-manage sedemikian sehingga, semua daerah itu, relatif terpenuhi ya swasembadanya. Nah, tapi juga ada catatan begini di dalam rangka mhm, lumbung pangan, adalah kesempatan nanti jangan sampai penduduk ini kemudian, semuanya diberasnisasi. Karena menurut iya iya, penelitian, sebuah disertasi ya mengatakan bahwa beras ini justru yang paling tidak aman dari sisi glukosenya, kandungan mhm, glukosenya. Jadi kesempatan secara nasional tadi di samping regulasi-regulasi yang mengatur bagaimana lumbung pangan yang terdesentralisasi, pupuk, iya, tapi juga yang organik dan anorganik. Tapi satu lagi, bagaimana mendorong agar daerah-daerah tertentu yang cocok makannya dengan sagu, dengan jagung, mhm, ya mhm, didorong untuk bahkan ada yang dengan pisang ya, iya, itu, yang relatif lebih aman, dari sisi, apa namanya, ancaman penyakit gula. Jadi mhm, secara nasional itu, terjadi desentralisasi, terjadi diversifikasi pangan gitu. Tapi iya, secara nasional terjadi swasembada gitu. Disitulah terjadi kemudian apa namanya, demokratisasi ekonomi karena nanti bagaimana mensejahterakan petani di satu pihak, petani-petani beras, jagung, atau
sagu, tapi di lain pihak apa namanya, ada regulasi yang mengatur agar nanti dengan kontrak farming namanya. Ya, Jadi kontrak farming. kontrak farming ini, Pemda ini, misalnya Pemda yang sudah pengalaman kan DKI kontrak farming itu. Mhm. Jadi petani-petani padi di sekitar Jabodetabek bahkan sampai Jawa Timur itu sudah dikontrak oleh Pemda DKI, berapapun produksinya itu diterima gitu. Sebagai Tapi off trade mungkin ya? yang dari Jawa Timur itu adalah ininya surplusnya yang dijual Iya. dengan harga yang apa namanya, yang menguntungkan petani gitu loh. Mhm. Jadi kalau misalnya lagi musim musim panen, harganya tidak Panen. jatuh. Tapi Iya. musim kemarau tidak membumbung tinggi. Kan itu Mhm. ada manajemen selling and flow price nanti. Ya. Harga atap dan harga bawah gitu. Jadi Jadi ini skema memang lumbung nasional yang sekarang nih, yang menerapkan food estate ini saya salahkah nggak Prof ngerti. ya? Ini siapa nanti yang nampung, kan tersentralisasi, mungkin Bulog atau apa, Ya. kemudian bagaimana mengontrol berhasil tidaknya, lalu kalau misalnya produksi juga tercapai, lalu bagaimana manajemen stoknya, lalu harganya Mmm. gimana? Nah, karena ini korporasi basisnya, Iya. yang di apa, yang di-favorable-kan, yang diuntungkan adalah korporasi gitu. Jadi yang Mmm. saya harus katakan adalah jangan sampai terjadi kolusi Mhm. ya antara pe apa, pemimpin proyek nasional ini dengan korporasi yang hanya ingin untung mereka saja. Iya iya Padahal iya. selama ini yang disebut dengan swasembada pangan, Pangan. terutama beras, jagung, dan lain sebagainya itu adalah diatur sedemikian agar konsumen beras, konsumen jagung itu harganya tidak dirugikan oleh harga yang membumbung, tapi di lain pihak petani pun bisa menikmati kesejahteraannya dengan harga tertentu gitu. Kalau Berarti yang Prof, lumbung kalau pangan demikian kan food tiba-tiba gini, estate ini bisa disebut sebetulnya order dari negara maju ya? ya boleh dibilang begitu. Karena skenarionya ada Oh. skenario G20 kan. Nah, Mhm. lalu ini kan saya nggak ngerti. Pertama nggak ada dalam RPJMN ya food estate itu. Iya, Lalu nggak ada. sebenarnya visinya apa? Food Mhm. estate ini visinya apa dalam kerangka kemandirian dan kedaulatan pangan? Karena perintah undang-undang ini adalah tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan. Itu undang-undang. Iya. Nah, lalu udah jelas ya, ada sumbangan dari produksi pangan yang diberikan oleh petani, termasuk Mhm. petani gurem dan petani tuna tanah. Iya, buruh tani Nah, lah. lalu tiba-tiba ada food estate sekarang. Bisa terjadi oversupply nanti. Yang terpukul adalah Oh. eee, Petani petani yang gurem. selama ini memproduksi beras. Akan terpukul kan Mhm. kalau berhasil. Jadi Kalau dilemanya kalau berhasil, berhasil bisa memukul petani kesejahteraan petani kecil karena harganya menjadi oversupply, tapi kalau tidak berhasil negara yang dirugikan dengan kebocoran dan korupsi, inefisiensi dan lain dan sebagainya. terjadinya Terutama kerusakan secara ekonomi lingkungan. juga. Iya. Oh. Jadi memang sebaiknya food estate ini, eee, tidak dilanjutkan Prof ya? Direvisi konsepnya. Direvisi, Konsepnya ya, lumbung nasionalnya bagus. metodologinya, konsep dan metodologinya. Menjadi Mmm. lumbung pangan berbasis Desentralisasi. kooperatif, corporate Iya. farming, dan Mhm. kontrak farming. Jadi nanti lumbung pangan dicapai kerjasama pemerintah pusat dengan daerah-daerah untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan, gitu loh. Mhm. Yang metodenya desentralisasi,
lumbungnya ada di daerah-daerah dengan misi agar petani yang sejahtera. Jadi petaninya sejahtera, Dan swasembada tercapai. konsumen pangan yang bukan petani juga tidak dirugikan oleh gejolak harga yang Betul, yang tidak naik, menguntungkan gitu. tidak menguntungkan. Ya. Prof, tadi Profesor sempat menyinggung tentang, food estate ini warna militeristiknya sangat kental, mirip Mhm. dengan kultur stil di era penjajahan Belanda. Ya, ya. Maksudnya bagaimana, Prof? Jadi gini, militeristik itu adalah pendekatan aparat yang pakai kursif relatif Ya tanam ya paksa ya. tadi. Jadi misalnya ini Sumatera Utara ditargetkan sekian juta ton untuk jagung. Jagung. Lalu apakah betul Sumatera Utara butuh jagung segitu Banyak. banyak? Kan kayak Iya iya. kultur kayak tanam paksa kan? Iya 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 Lalu iya. siapa yang menikmati? Kalau dulu tanam paksa kan begitu, Iya. petani dipaksa nanam tanaman tertentu, tapi bukan asesmen kebutuhan rakyat Nusantara, tapi Iya, kebutuhan, betul. penjajah, Belanda. Iya, Sekarang juga Belanda. bisa ditanyakan, penentuan, jagung itu sebenarnya untuk kepentingan daerah Sumatera Utara atau Kalimantan Tengah atau kepentingan korporasi untuk Siapa? berbisnis. Mmm. Jadi Kalteng ditargetkan nanti bisa singkong, Prof. jadi ada juga singkong, Kalimantan ada Tengah, juga beras. singkong. Iya, Beras, ada 3. beras. Iya, betul. Apakah, penanaman itu kebutuhan rakyat setempat? Iya. Kan belum tentu. Nah, tapi gini, Mhm. jadi ini harus dikoreksi secara mendasar pendekatan ini. Karena, Koreksi total ya? ya koreksi total, karena tidak sesuai juga dengan Undang-Undang Kemandirian dan Kedaulatan Pangan, gitu. Nah, Dan yang tetapi jelas gini, tidak karena sesuai ya tidak ya, sesuai. Prof? Tetapi juga dengan sudah terjadinya sejak zaman SBY ya, yang gagal di Maroke sama di Kalimantan Ya. Tengah juga dan sekarang, Dari era 5 titik Soeharto, kan. Prof. Era Soeharto itu Oh kan iya, era ada Soeharto pernah 1 juta 1.000.000 hektar juga hektar. di Kalimantan Tengah juga, Betul, iya. Kalimantan Nah, Tengah, betul. itu kita koreksi semua. Nah, Mhm. termasuk di era, Jokowi yang di 5 titik yang Jokowi. sudah dilaksanakan di 2 provinsi kan. Di 2 provinsi, betul, Tetapi Prof. karena dana ini sudah tergelontorkan sebagian, itu saya baca laporan dari Gatra ya waktu itu, Mhm. majalah Gatra, Mhm. bahwa Kalimantan Tengah dengan Pemdanya kerjasama dengan Kalimantan Barat atau apa, pokoknya sekitar situ ya, diambil Mhm. alih itu food estate yang salah kaprah itu oleh Pemda. Nah, jadi Mmm. Pemda itu ngambil alih, lahan yang sudah ditanami itu, lalu diperbaiki, manajemen usaha taninya, diperbaiki apa namanya, Pengelolaannya ya? termasuk, pengolahannya supaya, Mhm. sound ecologically, supaya tidak merusak lingkungan, tapi juga Iya. sesuai dengan kebutuhan rakyat di sana. Apakah di Mmm. sana butuh padi atau berapa berapa ton, jagung berapa ton atau singkong berapa ton, terserah mereka yang mengakses, Iya. daerah setempat. Jadi bukan tanam paksa ini, tapi untuk Mmm. memenuhi, kemandirian pangan di daerah tersebut. Supaya berdaulat, kesejahteraannya harus meningkat dari Ya. pelaku itu. Nah, Jadi food estate menurut ya. laporan Gatra itu berhasil. Jadi Mhm. food estate yang gagal itu kemudian direvisi, konsep dan metodologinya dan kemudian akhirnya tercapai relatif, Panen. petani-petani yang melaksanakan itu dan mereka menjadi pelaku utamanya petani. Jadi Pemda Iya. hanyalah sebagai regulator, Fasilitator. menjaga, berbagai pihak dari berbagai, kepentingan-kepentingan yang tidak relevan dan sebagainya gitu. Mhm. Jadi ini Jadi untuk kemandirian pangan, untuk mewujudkan lumbung nasional, ujung ya, tombaknya tetap harus petani ya, Prof? oh iyalah Bukan iyalah, tentara bukan bukan korporasi. Nah, dan ada bukan istilah korporasi. mengapa penting cooperative farming? Iya. Karena
lahan-lahan itu umumnya mayoritas itu di bawah 0,5 hektar. Ini harus Betul. jadi Pemda melakukan, rembukan dengan para petani agar mereka, eee, ya diolah bersamalah. Diolah bersama, bisa Untuk mencapai dilakukan semacam masing-masing katakanlah 1 hektar, maksimal 5 hektar lah. Itu berapa mhm, orang? Ada yang iya, 0,3, ada macam-macam, 0,5. Nah, ini kemudian sesuai dengan hukum koperasi, nanti mhm. di-manage secara kooperatif, Iya, gotong royong lah Prof ya? gotong royong. Nah, Pemda itu Jadi Pemda memfasilitasi, berapa, fasilitasi, pemupukan, fasilitasi iya, mengerahkan, penyuluh, para ini, penyuluh penyuluh, iya. supaya Jadi metode pupuknya, tanam, benihnya, pemupukannya yang tepat, benihnya yang penyuluhnya, unggul, iya, manajemen usaha tani yang efisien di situ. Nah, mengapa ada istilah corporate farming, supaya hukum-hukum korporasi yang efisien juga diterapkan. Jadi kombinasi nih, kombinasi, eh, ada bentuknya koperasi di mana misalnya 5 hektar, lalu lahan itu heeh, jadi bisa apa namanya, termanage lebih, produktivitasnya bisa naik maksud saya. bisa naik ya kan. Dengan 5 hektar, Lalu Pemda 5 bisa hektar menjadi naik, off trade di sementara situ, off trading. Pemdanya penjamin dari pemasaran dengan kontrak Iya, off farming, trading dengan kontrak farming. off taker, Jadi iya, off taker, jadi petaninya sejahtera, ya iya, kan, iya, swasembada terpenuhi, ya kan, iya. rakyat pun Ekologinya, pasti elok lebih ekologinya dijaga ya, bisa apalagi kalau terkontrol, ada kreasi-kreasi sekarang ini kan, banyak cara untuk tidak tergantung pada pupuk anorganik yang merusak lingkungan, anorganik. Iya, tapi yang organik dari, apa, daun-daun ya, kan di sana hutan mhm, misalnya, dari iya, daun-daun, pokoknya pengolahan, kemudian, apa namanya, eee, ini kerbau ya, mhm, apa domba atau apa, iya, hewan-hewan yang ininya, apa namanya, eee, apa bahasanya itu, ininya, apa, apa, tainya tainya, ya kotorannya kotorannya, kotorannya itu kan bisa bisa ya, jadi pupuk. bisa dimanfaatkan sebagai Nah, pupuk. koperasi tadi Prof, yang 5 hektar jadi dikonsolidasi lahan itu juga bisa food mengolah estate pupuk ini organik. terburu-buru mungkin Prof ya? Proyek yang terburu-buru, Iya, tergesa-gesa, tidak ada konsep, untuk yang melaksanakan matang, undang-undang, tidak ada visi diversifikasi pangan. Nanti juga, kalau daerahnya berasnya, eee, tidak harus seluruhnya beras, iya iya, kan? iya Jadi betul. sesuai dengan kebutuhan daerah itu, atau tadi si koperasi petani tadi kan, gitu. Ja Jadi jadi bisa food nanti estate tumpang sari lagi, bisa tumpang sari lagi. tumpang Jadi ada sari, pisang, bisa iya, ditanam, bahkan ikan. iya Itu iya kan iya, gini, di sawah itu, kalau kemudian setelah apa, berjalan, berapa bulan gitu ya, mhm, dengan air yang menggenang, tapi juga tidak, pupuknya itu organik, itu organik, kalau ditanam ikan mas, tumbuh, ikan nila, bisa gitu loh, berkembang Prof. bisa berkembang. Jadi ini Lele, yang ikan dimaksud, mas, ikan nila, revisi apa namanya, revisi dari, lumbung pangan, bukan menghentikan lumbung pangan, melanjutkan tetapi dengan konsep dan metodologi koreksi. yang tepat, Jadi gitu. melanjutkan lumbung pangan dengan koreksi total terhadap food estate Betul, dengan 3 kunci ya, ya, pertama adalah, eee, diversifikasi, yang kedua adalah desentralisasi, desentralisasi, yang dan ketiga ketiga kooperatif, kooperatif kooperatif, dengan dengan koperasi petani mengkonsolidasi lahan. mengkonsolidasi lahan, dengan melibatkan petani sebagai ujung tombak dan Ya, pemerintah sebagai fasilitator, sebagai ya, off taker. off Iya iya taker. iya. Ya, Prof, kira-kira terima kasih nih. ada 5 poin ya, pilar ya. Iya, Hmm, ada 5 hal tadi sudah disebutkan. Prof, ya, ya. terima kasih nih atas bincang-bincangnya, bikin berisik republik saja. Iya, iya, iya. Eee, Listriknya ya untuk terobosan yang baik. untuk terobosan yang baik. Terima kasih Prof.
Baik. Salam hormat dari saya, dari Sama-sama. teman-teman Berisik. Selamat Assalamualaikum berjuang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.